Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan juga memperkenalkan lebih dari selusin dewa pertempuran ke dunia batinnya. Tentu saja alasan mengapa Xiaoyan melakukan ini secara alami memiliki pertimbangannya sendiri. Pada saat selusin dewa Dao diperkenalkan ke dunia batin, pikiran Xiaoyan bergerak, dan kuali Qian Kunding di dunia batin tiba-tiba bertambah besar, dan kemudian menelan selusin dewa Dao. Xiaoyan juga segera memasuki kuali Qian Kun. Kemudian dia menggerakkan tubuhnya dan memimpin lebih dari selusin dewa ke ruang tempat tinggal sang dewi. Di kuali ini Xiaoyan menggunakan teknik pelarian api untuk melampaui dewa-dewa yang bertarung dalam kecepatan. Karena itu dia terbang cepat di depan dan selusin dewa pertempuran mengejarnya. Selusin dewa pertempuran jelas merupakan barisan yang menakutkan. Xiaoyan berpikir bahwa dia tidak akan menjadi lawan mereka. Karena itu dia hanya bisa memimpin musuh-musuh ini ke dewi yang tak terduga. Mungkin sang dewi dapat memiliki kekuatan untuk memusnahkan lebih dari selusin dewa yang bertarung. Xiaoyan mengirim selusin dewa pertempuran sekaligus. Dia berlari sepanjang jalan dan terbang menuju ruang dewi. Xiaoyan dengan cepat memasuki dunia aneh itu, diikuti oleh selusin dewa pertempuran. Ketika Xiaoyan dan selusin dewa pertempuran memasuki ruang itu, semua orang menjadi berhati-hati. Bahkan para dewa dapat merasakan bahwa ada keberadaan yang sangat menakutkan di ruang ini. Xiaoyan terbang menuju paviliun di langit. Suara piano yang merdu terus terdengar, dan itu terdengar seperti musik peri yang membuat orang melupakan segala macam hal di dunia. Xiaoyan tidak tahan untuk mengganggu suara piano sang dewi dan berdiri diam di kehampaan, mendengarkan dengan seksama. Selusin dewa pertempuran bergegas menuju Xiaoyan diam-diam, mencoba mengambil kesempatan untuk menangkap Xiaoyan. Namun pada saat ini, suara piano tiba-tiba berhenti dan suara dingin melayang keluar dari paviliun. Siapa yang berani melakukan pembunuhan di cerminku? Jinghua Suiyue. Nama yang bagus. Mendengar ini, Xiaoyan tertegun sejenak, lalu memuji di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa ruang ini sebenarnya disebut Jinghua Suiyue. Bulan air bunga cermin mengacu pada ilusi dan halus, yang sangat cocok dengan misteri dan halus ruang ini. Mendengar teriakan dari paviliun di langit, selusin dewa yang bertarung, mereka tidak berani bertindak gegabah dan berhenti di udara tanpa bergerak. Sekelompok bayangan putih melayang keluar, dan perita tertandingi dalam pakaian putih muncul di depan mata semua orang. Ada kerudung yang tergantung di wajah wanita itu, dan semua orang tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Tetapi dari kecantikannya, dapat dibayangkan bahwa penampilannya juga pasti sangat cantik. Melihat Xiaoyan dengan mata dingin, suara halus sang dewi perlahan terdengar. Xiaoyan, masalah apa yang kamu temui? Xiaoyan menjawab dengan ringan. Dewi, orang-orang ini ingin membunuhku. Sang dewi perlahan melihat selusin dewa yang bertarung di belakang Xiaoyan dan bertanya dengan acuh tak acuh. Siapa yang mengirimmu? Mengapa kamu ingin membunuh Xiaoyan? Semua orang tidak menjawab dan semua menatap pria jangkung yang memimpin mereka. Pria jangkung itu mencibir dan berkata, Dewi, ini masalah antara kami dan Xiaoyan. Aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur. Sang dewi sedikit terkejut dan berkata, Apa? Apakah kamu tidak memiliki backstage yang sangat kuat? Lelaki jangkung itu lalu berkata, Tentu saja. Tuan kami adalah surga yang tidak berperasaan, penguasa hari ini. Bagaimana? Apakah kamu takut? Kamu membantu Xiaoyan, ini seperti melawan surga tanpa hati. Dan surga tanpa hati tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sang dewi lalu berkata, Jie Qingtian. Siapa Jie Qingtian? Banyak dewa pertempuran cukup tertekan. Mereka awalnya membawa Jie Qingtian keluar untuk mengintimidasi wanita di depannya, sehingga wanita di depannya tidak akan ikut campur dalam urusan Xiaoyan. Siapa sangka dia tidak pernah mendengar nama Jie Qingtian.
Pria jangkung itu tiba-tiba berkata dengan suara rendah, "Dewi, kamu mungkin tidak mengenal dewa yang tidak berperasaan, tetapi gurunya, kamu seharusnya sudah mendengarnya." Mendengar kata-kata guru besar, tubuh halus sang dewi tiba-tiba bergetar dan kemudian perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, "Guru besar? Tuan besar yang mana itu?" Pria jangkung itu lalu berkata, "Hanya ada satu guru besar di dunia ini, dan itu adalah pengendali sejati 9 langit dan 10 bumi. Penguasa sejati dari 9 langit dan 10 bumi. Kehendaknya adalah bahwa langit juga harus dipatuhi. Dan siapapun yang melanggar kehendaknya pasti akan mati." Mendengar ini tubuh sang dewi bergetar lagi. Pada saat ini dia tampak seperti wanita lemah seolah-olah angin bisa meniupnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Guru, ini konyol. Dia ternyata adalah gurunya." Melihat perilaku Dewi yang tidak normal, pria jangkung itu tahu bahwa sang Dewi pasti takut pada gurunya. Pria jangkung itu mengabaikan sang Dewi, melambaikan telapak tangannya, dan memberi syarat pada bawahannya, "Cepat tangkap Xiaoyan. Jadi kita bisa kembali dan berurusan satu sama lain." Semua orang merespon pada saat yang sama, dan kemudian bergegas menuju Xiaoyan. Namun pada saat ini, sang Dewi perlahan mengangkat matanya, dan niat membunuh melonjak pada saat ini. "Terburu-buru abadi!" Sebuah suara rendah keluar dari mulut sang Dewi. Sang Dewi tidak melakukan apa-apa selain berdiri diam di tempat. Namun waktu dan ruang di dunia ini tampaknya benar-benar sunyi. Kecuali Xiaoyan, selusin dewa pertempuran membeku di udara. Ternyata itu adalah hukum langit dan bumi. Wajah selusin dewa yang bertarung menjadi pucat. Dan keputusasaan serta ketakutan yang mendalam melonjak di hati semua orang. Pada saat ini, mereka tidak dapat berbicara. Mereka tidak dapat bergerak. Mereka hanya dapat menunggu dengan tenang sampai kematian datang. Waktu berlalu dengan cepat. Sebagai dewa yang bertarung, mereka telah mencapai alam keabadian. Dan mereka dapat hidup selamanya di masa muda dan keabadian. Namun pada saat mereka menua dengan cepat, kulit tubuh mulai keriput. Rambut dan alis mulai pucat. Selusin dewa pertempuran muda yang awalnya bersemangat tinggi, sekarang telah menjadi orang tua di senja mereka. Dan semua ini terjadi dalam sekejap. Memegang erat-erat, napas kehidupan selusin dewa pertempuran ini menghilang sepenuhnya. Dan tidak ada napas kehidupan sama sekali. Hanya dalam waktu singkat, para dewa yang bertarung itu mengalami siklus kehidupan. Dari muda hingga tua, hingga mati. Dan kemudian berubah menjadi kerangka. Dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Terkejut, kejutan mutlak. Xiaoyan tertegun pada saat ini. Pada saat ini, ada badai di hatinya. Dan pemandangan yang baru saja terjadi membuatnya merasa sangat terkejut. Tentu saja selain kejutan, ada juga sentuhan kebahagiaan. Untungnya sang dewi bukanlah musuhnya. Jika tidak, ajalnya akan sama dengan para dewa yang bertarung itu. Adegan ini memiliki dampak besar padanya. Sang dewi tidak melakukan apa-apa dan selusin dewa pertempuran mati dalam sekejap. Setelah waktu yang lama, Xiaoyan kembali sadar dan berkata dengan hormat kepada sang dewi, "Terima kasih Dewi, karena telah menyelamatkan hidup Xiaoyan lagi. Xiaoyan akan pergi sekarang dan tidak akan mengganggu sang dewi." Sang dewi tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Xiaoyan tertegun sejenak dan berkata, "Instruksi apa lagi yang dimiliki sang dewi?" Sang dewi berkata dengan ringan, "Xiaoyan, apakah kamu tahu betapa berbahayanya situasimu saat ini?" Xiaoyan berkata dengan bingung, "Mereka dikirim oleh Jie Qingtian. Aku tidak tahu Jie Qingtian, apalagi kebencian. Mengapa Jie Qingtian mengirim seseorang untuk membunuhku? Tolong Dewi untuk memberikan beberapa petunjuk." Sang dewi lalu berkata, "Xiaoyan, aku tahu bahwa kamu adalah anggota Protos penciptaan. Ini adalah kehormatan besar dan bencana besar bagimu. Sekarang, bahkan guru besar tahu bahwa kamu adalah Protos penciptaan. Maka kamu akan mungkin menghadapi pengejaran tanpa akhir di masa depan. Dengan kekuatan saat ini, kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi pengejaran tanpa akhir. Sekarang aku akan memberimu beberapa saran. Kamu harus mengikutinya. Yang pertama adalah meningkatkan kekuatanmu sebanyak mungkin. Yang kedua adalah menemukan pertempuran yang kuat.
Tidak peduli seberapa kuat seseorang, kekuatan tempurnya terbatas. Jadi kamu perlu menemukan beberapa mitra tempur yang kuat untuk membantumu. Ketiga, kamu harus meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin, menerobos ke-9 sengsaraan di langit, dan menemukan mitra tempurmu sendiri sesegera mungkin. Suatu hari, kamu akan memimpin pasanganmu untuk berperang melawan guru besar dan membunuh 9 surga. Hanya dengan menghancurkan guru agung, kamu memiliki cara untuk hidup. Mendengar kata-kata Dewi, hati Xiaoyan sangat terkejut. Raja Iblis telah memberitahunya sekali tentang perang salib melawan guru besar. Dan hari ini, Sang Dewi menyebutkan perang salib melawan Tuan Besar. Xiaoyan bertanya dengan curiga. Dewi, bisakah kamu menjelaskan kepadaku secara rinci, mengapa aku harus berperang melawan Tuan Besar? Mengapa Tuan Besar harus membunuhku? Sang Dewi menjawab dengan ringan. Hanya karena kamu adalah anggota dari Protos Penciptaan. Karena kamu memiliki garis keturunan Protos Penciptaan paling murni di tubuhmu. Jika kamu tidak pergi berperang melawan Tuan Besar akan datang untuk membunuhmu. Antara kamu dan Tuan Besar, hanya satu yang bisa hidup. Protos Penciptaan dan Guru Besar tidak cocok. Setelah mendengarkan kata-kata Dewi, tubuh Xiaoyan bergetar dan bertanya, Aku juga minta tolong pada Dewi untuk memberitahuku. Aku ingin tahu segalanya. Sang Dewi lalu berkata, Waktunya belum tiba, dan kamu tidak perlu mengetahui semuanya. Ketika saatnya tiba, kamu akan tahu. Semakin banyak kamu tahu, semakin baik dirimu. Xiaoyan mengangguk dan menjawab, Dewi, itu benar. Sang Dewi berkata dengan sungguh-sungguh, Xiaoyan, kamu berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Sekarang aku akan memberikan harta untukmu. Sang Dewi lalu mengulurkan telapak tangannya dan armor perang emas perlahan muncul di tangannya. Sang Dewi mengguncang telapak tangannya dan baju besi itu langsung berubah menjadi cahaya kemasan menyelimuti Xiaoyan. Segera setelah itu, Xiaoyan merasakan baju besi emas menutupi tubuhnya. Armor itu sangat ringan dan tidak terlihat besar saat dikenakan di tubuh Xiaoyan. Ketika pikirannya bergerak, energi tak terlihat melonjak dari baju besi, membentuk penghalang pelindung yang kuat di permukaan tubuhnya. Merasakan keajaiban armor di tubuhnya, Xiaoyan bertanya dengan heran. Ini? Sang Dewi lalu menjelaskan. Ini adalah baju perang yang dipakai oleh Dewa Penciptaan ketika dia membuka dunia. Itu bisa disebut baju jirah perang penciptaan. Aku akan memberikan kepadamu sekarang. Dengan baju besi ini, tubuhmu dapat menahan serangan para dewa yang kuat, bahkan kekuatan para dewa. Mendengar ini, Xiaoyan sangat gembira. Pada saat yang sama, Xiaoyan diam-diam terkejut, berpikir dalam hatinya, bahkan harta seperti armor pertempuran penciptaan dapat diperoleh oleh seorang dewi. Siapa dewi itu? Segera Xiaoyan dengan cepat berterima kasih kepada sang dewi. Terima kasih Dewi, karena telah memberiku harta yang begitu berharga. Sang dewi lalu berkata, Kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Kamu harus ingat bahwa hidupmu terkait dengan nasib seluruh dunia. Seluruh 9 langit dan 10 bumi. Seluruh ribuan benua. Jadi kamu tidak boleh memikirkan masalah apapun. Keselamatanmu adalah yang terpenting. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kosong. Aku tidak mengerti. Sang dewi berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tidak perlu mengerti sekarang. Kamu hanya perlu tahu bahwa itu akan menjadi misi abadimu untuk melawan guru besar. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Sang dewi tidak lagi berbicara dan tubuhnya perlahan menghilang di kehampaan. Xiaoyan buru-buru terbang keluar dari kuali Qiankun. Setelah pertempuran dengan sang dewi ini, Xiaoyan merasa bahwa sang dewi bahkan lebih misterius. Dia sepertinya tahu segalanya. Di antara reruntuhan kuno, pertempuran antara Liu Xiaohui, Qing Tian, dan Zhan Wuji masih berlangsung. Sosok 3 dewa yang bertarung seperti pita dan kilatan terus-menerus mengubah posisi mereka. Liu Xiaohui, Qing Tian, dan Zhan Wuji, setelah ketiganya dipromosikan menjadi Daoshen, darah para dewa di tubuh mereka telah distimulasi sepenuhnya. Pada saat ini, mereka semua sangat kuat, bahkan lebih kuat dari dewa pertempuran biasa. Liu Xiaohui memiliki garis keturunan dewa gila, dan setelah dipromosikan menjadi dewa, saat ini dia adalah generasi baru dewa gila.
King Tian dan Jan Wuji dipromosikan menjadi dewa perang. Mereka adalah dewa perang yang tak terkalahkan dan dewa perang Ashura. Hari ini generasi baru dewa gila, dewa perang yang tak terkalahkan dan dewa perang Sura telah muncul kembali di dunia. Pertempuran ketiga dewa pertempuran ini sangat sengit dan luar biasa. Dengan dua musuh, Liu Xiaohui benar-benar jatuh dalam kerugian. Tetapi bukan tugas yang mudah bagi King Tian dan Jan Wuji untuk membunuh Liu Xiaohui. Mereka bertiga bertarung dengan sangat sengit. Pang Han di kejauhan memandang Liu Xiaohui. Dia sangat cemas tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba kekosongan sedikit berfluktuasi dan Xiaoyan perlahan muncul bersama Xun Er dan Lin Er. Setelah menjelaskan kepada Xun Er, tubuh Xiaoyan bergetar dan berubah menjadi sinar cahaya, menembak ke arah medan perang dari tiga dewa yang bertarung. Begitu mereka memasuki medan perang, Xiaoyan hendak mencegah King Tian, dan keduanya memulai pertempuran sengit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Penambahan Xiaoyan meningkatkan semangat Liu Xiaohui. Dia mulai melawan dengan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan panik terhadap Jan Wuji. Untuk sementara waktu, Xiaoyan melawan King Tian, Liu Xiaohui melawan Jan Wuji, dan kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Selama pertempuran, King Tian berkata, "Xiaoyan, kekuatanku tidak sebagus kamu di masa lalu, dan kamu selalu membuatku kewalahan. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu melampauiku. Hari ini adalah pertempuran pertama dewa perangku yang tak terkalahkan, dan aku pasti akan mengalahkanmu. Sehingga dunia akan tahu bahwa dewa perangku yang tak terkalahkan lebih kuat darimu." Xiaoyan mencibir dan berkata, "Begitukah? Aku khawatir kamu akan kecewa. Meskipun kamu mengaku sebagai dewa perang yang tak terkalahkan, kamu tidak selalu tak terkalahkan. Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa kamu akan selalu menjadi kekalahanku." Mendengar ini, King Tian sangat marah dan berteriak dengan marah, "Diam! Aku, King Tian, adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Dan sekarang aku akan membiarkanmu mencoba kekuatan dewa perangku yang tak terkalahkan." King Tian berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi. Dengan jari telunjuk tangan kanannya menunjuk Xiaoyan. Aura tirani meledak dan paksaan yang mengerikan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Pada saat ini tampaknya hanya ada King Tian dan Xiaoyan yang tersisa di dunia ini. Dewa perang membunuh jari. Kemudian jari raksasa yang tak tertandingi muncul dalam kehampaan. Jari raksasa yang besar membawa tekanan mengerikan yang tak terlukiskan dan menekan ke arah Xiaoyan dengan keras. Dalam sekejap jari raksasa itu telah mencapai puncak kepala Xiaoyan. Xiaoyan tidak bergerak, membiarkan jari raksasa besar itu menekannya dengan keras. King Tian secara alami arogan dan tidak pernah menempatkan siapapun di matanya. Sekarang dia dipromosikan menjadi Dewa Dou. Dia akan menjadi lebih arogan. Oleh karena itu, Xiaoyan ingin menghancurkan kesombongannya. Dan salah satu cara untuk mengalahkannya secara spiritual adalah dengan mengambil jari pembunuh dewa perang miliknya. Ketika King Tian melihat bahwa jari pembunuh dewa perang yang berisi semua kekuatannya tidak dapat membahayakan Xiaoyan, seberapa besar pengaruhnya terhadap jiwanya. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak menghindar atau melawan dan membiarkan jari besar itu memukulnya dengan keras. Buam! Ketika jari pembunuh dewa perang mengenai Xiaoyan, pikiran Xiaoyan bergerak. Permukaan tubuhnya tiba-tiba berkedip dengan cahaya keemasan. Baju perang bahkan dapat menahan pukulan penuh dari dewa yang kuat. Oleh karena itu, jari pembunuhan dewa perang King Tian mengenai armor Xiaoyan dan tidak ada menyebabkan kerusakan pada Xiaoyan. Tidak mungkin! Tidak mungkin! King Tian tidak bisa mempercayai fakta di depannya. Pukulan penuhnya tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Xiaoyan. Ini membuatnya agak sulit untuk menerimanya. Namun hal berikutnya yang lebih mengejutkan terjadi. Saat jari pembunuhan dewa perang mengenai armor, jari raksasa besar itu tiba-tiba hancur berubah menjadi badai energi di seluruh langit. Adegan di depannya memiliki dampak yang tak terbayangkan pada pikiran King Tian. Untuk sementara waktu, matanya dipenuhi dengan emosi keterkejutan, keenggangan, dan ketidakpercayaan. Pada saat ini harga dirinya yang arogan benar-benar hancur. Tubuh Xiaoyan berubah menjadi cahaya dan menyerang King Tian.
Melihat bahwa King Tian linglung sejenak, Xiaoyan tidak bisa melepaskan kesempatan ini dan dia mulai melawan King Tian. Namun King Tian dengan cepat menyesuaikan kondisinya dan kemudian dia tiba-tiba berteriak, "Matilah kamu Xiaoyan! Pertempuran Jiwa Gun!" King Tian sekali lagi menunjukkan auranya sebagai dewa perang yang tak terkalahkan. Tombak perak tiba-tiba melintas di tangannya dan kemudian tombak meraung dari langit. Api membelah penguasa gelombang. Xiaoyan memegangnya di telapak tangannya dan penggaris panjang aneh keluar dari tangannya, kemudian menebas ke depan dengan ganas. Langit penuh dengan api dan cahaya dan bertabrakan dengan cahaya perak di langit. Lautan perak dan lautan api merah bertabrakan dengan liar di langit, sementara Xiaoyan dan King Tian bertarung satu sama lain di lautan perak dan lautan api merah. Hiat, bak-bik juger. King Tian menyapu kabut yang telah dikejutkan oleh Xiaoyan dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya lagi, menunjukkan momentum yang tak tertandingi, dan Xiaoyan juga tidak kalah rendahnya. Aura kuat dari dewa pertempuran meledak secara menyeluruh. Dua dewa tak tertandingi meluncurkan duel gila di dunia ini. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.